Boleh diceritakan agendanya? Mas Kris. Miknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang hari ini persidangan lanjutan dari Mbak Vena ya. Jadi tadi itu masih agendanya masih mencari alamat daripada tergugat, dan ini kan persidangan yang kedua. Jadi tadi sempat kita dibacakan oleh majelis hakim bahwa memang alamat tersebut tetap tidak patut. Jadi alamat yang pertama tidak patut, yang kedua tidak patut. Jadi kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut, dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi. Jadi untuk perkara 3010 hari ini kita cabut, dan mungkin setelah penetapannya keluar nanti langsung kita daftarkan ulang lagi dengan gugatan yang baru lagi. Tetap agendanya ya kita hanya minta cerai aja. Itu aja teman-teman agenda hari ini. Bang, kenapa digugat baru, Bang? Mungkin sampai sekarang belum ada alamat dan nggak ada komunikasi dari pihak lawyer ke lawyer. Nggak ada lawyer, jadi nggak ada lawyer. Jadi kalau ada lawyer kan kita jelas. Kalau ada lawyer, jadinya ini memang dalam gugatan yang kali ini memang dinyatakan kita cabut. Jadinya bukan masalah ada interaksi antara lawyer ke lawyer. Kalau ada interaksi lawyer ke lawyer ya berarti kan ada tergugatnya. Ini nggak ada tergugatnya sama sekali. Jadinya maka tadi kita cabut, dan kita akan ajukan mungkin gugatan goib gitu. Gugatan goib kan makan waktu juga kan. Tapi akan segera kita daftarkan. Berapa lama, Bang? Minggu ini kita daftarin. Jadinya kita dalam waktu dekat lah setelah penetapan. Mungkin besok keluar penetapannya, jadi mungkin besok juga kita akan daftarkan. Itu aja sih teman-teman. Penetapan pembatalan gugatan yang... Bukan penetapan pembatalan, jadi kita mengajukan pencabutan dari perkara ini. Tadi sudah diterima sama majelis hakim dan sudah ada penetapannya, tertulisnya besok baru keluar. Bang, Bu Vena. Ya, jadi kan prosedur hukum daripada gugatan itu kan kalau misalnya tergugat tidak dikenal, dalam hukum diperbolehkan mengajukan gugatan. Alamat yang mana aja yang sudah pernah dituju, Bang? Alamat yang sesuai dengan domisili KTP dan alamat domisili dia waktu pertama kali kenal Mbak Vena. Sulit apa sih Bang mungkin mencari alamat sendiri, Bang? Sesaat mungkin mencari alamat, apalagi kan tergugat sendiri udah warawiri di kemarin di sosial media. Tapi kan antara sosial media dengan prosedur hukum beda jauh. Dan kalau prosedur hukum kan harus benar-benar panggilan tersebut diterima oleh dia gitu. Jadi kalau nggak diterima oleh dia, dianggap panggilannya tidak patut. Itu ada ininya, ada dasar hukumnya di di HIR mengenai panggilan di pasal 122, pasal 123, 24 gitu. Bang, kalau gugatan goib langsung bisa diputus atau gimana, kan nggak ada alamat tergugat? Betul, jadi kalau gugatan goib kita prosedurnya sama, kita ajukan gugatan setelah sekian bulan itu nanti kan biasanya kita ketika sidang pertama secara administrasi langsung bisa dilanjutkan dengan pembuktian tertulis dan pembuktian saksi, terus bisa kita minta putusan kepada majelis hakim. Kalau disetujui ya bisa langsung putus, kalau tidak disetujui ya kita paling 2 atau 3 kali sidang. Bu Vena capek nggak sih, Bu? Akhirnya pertama batal, kedua juga batal, akhirnya mau gugat lagi yang ketiga nih, Bu. Seperti apa tanggapannya, Bu? Ini yang pertama kali aku menggugat sih, karena kan yang kemarin kan aku digugat. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah dengan lawyer aku yang Mas Kris yang baru ya, Mas Kris sama Mas Hendy, aku percayakan sama mereka, mudah-mudahan ini cepat selesai karena memang harus dilalui ya prosedur seperti ini. Kalau lelah sih mungkin lelahan waktu kasus KDRT ya, tapi aku bisa melewati, artinya ini insya Allah aku bisa melewati. Karena hari ini hadir ke persidangan mungkin dengan outfit yang sangat merah-merah menyala. Ini karena baru syuting, bukan karena acara ini so aku make upan, enggak. Aku biasa juga nggak make upan, nggak full dress. Ini karena tadi pagi syuting di Trans. Aku pikir kalau pulang lagi macet, ya udah sekalian. Memang hari ini kita harus hadir ya, karena untuk nentuin apakah ini akhirnya jadi Lanjut atau ya, dicabut. Ya seperti itu. Aku harus hadir. Siap hari ini menghadapi semuanya. Kayaknya alhamdulillah dari dulu siap ya. Hidup ya harus siap lah. Bu, kecewa juga tidak Mas Ferry tidak mengikrarkan talak dan tidak membayarkan nafkah idah dan utang? Enggak sih, aku nggak pernah kecewa karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain.
yang bersangkutan aja aku doain supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilaturahmi, karena kan semuanya udah clear ya, kasus KDRT sudah clear. Jadi kalau aku orangnya fair, kalau udah clear ya clear, nggak ada masalah lagi. Refleksi diri dari kemarin-kemarin, masalah kemarin gimana kalau kayak sekarang lebih wise gitu? Ya alhamdulillah kan kalau kita sholat, kita doa, pasti Allah menguatkan. Sampai ketemu juga sekarang lawyerku ya, Mas Hendy sama Mas Kris, mereka lebih capable ya kalau soal teknis. Aku juga belajar nih. Jadi mudah-mudahan pembelajaran besar nih kalau nanti sewaktu-waktu kalau menikah tuh kita banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Ini pembelajaran luar biasa buat hidup aku. Gitu. Bu, secara administrasi terkendala tidak Bu? Artinya kan secara hukum Bu Vena di atas kertas masih sah suami istri dengan Mas Heri gitu. Ada kendala tidak Bu sampai akhirnya harus di? Nggak ada sih, karena aku juga nggak niat ada hubungan sama orang lain. Aku niatnya sekarang hanya untuk Feral, Atala, Fania, apalagi Fania ya, yang harus aku urusin, aku besarkan. Jadi kayaknya aku nggak ada hal yang aku kejar. Jadi aku juga ngejalaninnya ya, ini pembelajaran. Dari tadi aku nanya nih sama Mas Kris, sama Mas Sandy, ini kenapa harus jadi begini? Gimana celahnya? Ini kan hukum adalah celah kan. Ya meskipun aku bukan sarjana hukum, ya ini jadi pembelajaran aja bahwa memang kita harus paham hukum. Ini kaum perempuan ini harus melek hukum. Ada nggak ada perceraian kita harus ngerti gitu. Karena kita kan hidup di negara hukum. Mau nggak mau ya harus paham. Saya trauma sendiri nggak sih mau Enggak lah. Kan aku bersyukur aja. Vero kemarin baru dilantik. Artinya kan di balik musibah ada rezeki buat anak-anakku. Itu juga udah more than enough ya buat hidupku. Tinggal sekarang aku terus introspeksi diri. Aku nggak pernah nyalain orang. Aku sibuk dengan evaluasi diri aja. Pasti aku juga ada kesalahannya yang mungkin kedepannya mudah-mudahan aku bisa lebih baik aja. Aduh enggak ya. Enggak lah. Cukup ya, nggak ada lagi ya. Bu, komunikasi terakhir sama Mas Ferry kapan? Enggak, udah enggak. Udah Udah enggak. semenjak kejadian yang dulu. Enggak. Udah lebih. sama pihak keluarga masih Enggak. Kita prosedur hukum aja. Yang jelas kan sudah nggak ada komunikasi lagi. Jadi kita prosedur hukum aja. Sama Semua serba keluarga, prosedur hukum. sama keluarga Mas Ferry sudah tidak. Ya. Terima kasih semuanya, doain ya. Makasih. Terima kasih. Semoga lancar ya.